Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dan NIM 106200049 dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara semester 1. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dek Haryanto. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang bisa saya ambil dari materi secara keseluruhan di semester 1 ini? Baiklah, yang bisa saya ambil pertama, pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum, yaitu suatu ilmu yang mengkaji secara terperinci segala seluk-beluk hukum, seperti asas-asas hukum, sejarah, fungsi, dan banyak lagi aspek yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Dan ada pula yang namanya pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum, yang isinya seperti pengertian-pengertian dasar dan gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai tujuan dan kegunaan, yaitu menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Poin selanjutnya yaitu ilmu bantu ilmu hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum, terdapat ilmu yang membantu kita untuk memperdalam lagi mengenai hukum, yaitu yang pertama, sejarah hukum yang mempelajari asal-usul terbentuknya hukum. Kedua, sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala sosial. Yang ketiga, antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat. Yang keempat, perbandingan hukum, yakni suatu metode pembelajaran yang membandingkan sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya. Yang kelima, psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Poin selanjutnya tentang metode pendekatan mempelajari hukum. Untuk mempelajari hukum terdapat beberapa metode, yaitu metode idealis, metode normatif, analitis, metode sosiologis, metode historis, metode sistematis, dan metode komparatif. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia sebagai makhluk monodualistik, yang artinya adalah manusia selain sebagai makhluk hidup, makhluk individu, namun manusia juga sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, dan berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Ubi societas ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selanjutnya, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Menurut Lab Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap
diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Kaidah atau norma sosial adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan. Fungsi kaidah atau norma tersebut adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia sebagai seorang hak bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Arti hukum. Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa atau mengikat, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Berbagai definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Scaffera, hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan. Dan menurut Paul Bohannan, hukum adalah merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum. Isi kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, berisi tentang perintah. Artinya, kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Misalnya, ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak, dan sebagainya. Yang kedua, berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan. Misalnya, dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Misalnya mengenai perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Ketentuan ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilaksanakan. Tujuan hukum. Tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai, sejahtera setiap manusia. Dengan demikian, jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok, tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu, masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum, sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. Sumber-sumber hukum. Dalam hukum terdapat sumber-sumber hukum yang menjadi acuan untuk menimbulkan aturan-aturan. Sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Tapi sebelum menjelaskan keduanya, lebih baik kita mengetahui apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi. Lalu, apa itu sumber hukum material dan sumber hukum formal? Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Bisa dikatakan dari mana bahan hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi berbagai hal sebagai berikut.
Yang pertama, undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua, kebiasaan adalah perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Yang ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Selanjutnya, traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikat semua orang di negara-negara yang membuat traktat. Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut traktat bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Selanjutnya, doktrin atau pendapat ahli. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses jurisprudensi. Poin selanjutnya mengenai subjek hukum dan objek hukum. Dalam hukum terdapat istilah subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Maksud benda di sini yaitu benda bergerak seperti perabotan rumah, mobil, komputer dan lain, dan bisa juga seperti saham, obligasi, cek dan lain sebagainya. Serta benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Orang yang baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum disebut dengan cakap melakukan perbuatan hukum. Poin selanjutnya, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Peristiwa hukum sendiri merupakan segala peristiwa yang dapat menimbulkan atau menggerakkan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dan kemudian yang dimaksud dengan akibat hukum ialah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Poin yang terakhir yaitu asas hukum. Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum, fungsinya hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya adalah memberi ikhtiar tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif. Contoh asas-asas hukum. Asas hukum terdiri dari asas legalitas, asas pacta servanda, asas in dubio pro reo, dan asas similia similibus, dan masih banyak asas-asas yang lainnya.
Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa saya petik dari proses pembelajaran di mata kuliah ilmu hukum ini dan berikan satu kritikan serta saran yang membangun. Dalam proses pembelajaran di semester 1 ini, pada mata kuliah ilmu hukum, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Bukan hanya pada materi pembelajaran saja, saya juga suka dengan teknik mengajar Bapak yang semi militer. Karena dengan begitu, kami bisa lebih disiplin dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kami. Selanjutnya yaitu sedikit kritikan untuk Bapak. Teknik mengajar semi militer ini memanglah bagus, tapi jangan sampai terlalu berlebihan yang bisa membuat para mahasiswa menjadi stres. Jika sistem semi militer ini boleh saja digunakan dengan syarat memperhatikan kondisi mental para mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan semoga apa yang saya sudah sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.